Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Illusion Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, kita akan cari tahu kira-kira apakah ada pesan penting dari malaikat pelindung kalian untuk teman-teman saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Oke? Dan aku sudah pre-shuffle. Kalian bisa pilih lebih dari satu setelah kamu menenangkan diri kalau memang kamu merasa kamu terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi saja. Dan take your time. Kita nggak akan terburu-buru dan nggak akan tergesa-gesa karena ini general reading. Berarti kalau misalnya ada pesan yang nanti kamu rasa nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa, jangan dipaksakan karena mungkin memang pesan ini bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. By the way, di depan mata kalian, aku sudah siapkan 4 opsi. Kamu bisa pilih opsi nomor 1, yang ini. Atau opsi nomor 2, yang ini. Atau opsi nomor 3, yang ini. Atau opsi nomor 4, yang ini. Kalau misalnya teman-teman sudah memilih, aku akan mulai bacakan dan terjemahkan dari nomor 1. Hai kamu yang terkasih, akan ada lebih dari satu sisi dari setiap argumentasi. 2 sisi, bahkan lebih, dalam setiap cerita. Dan ada begitu banyak cara untuk kita bisa menjadi benar, menjadi berbeda, menjadi unik, dan lain sebagainya. Saat ini, dibandingkan kamu mencoba untuk mencari-cari perbedaan, cobalah untuk cari titik temu dan titik di mana kamu bisa setuju dan mendekati pengalaman ini atau menjalani pengalaman hidupmu dengan pemahaman dan lebih banyak cinta kasih. Carilah titik di mana kamu bisa berdiri dan memahami terkait pola pikir atau perspektif orang lain. Dan bagaimanakah cara agar rencana atau solusi lain bisa dilaksanakan dan dijalankan dalam hidup. Keluarkanlah dirimu atau menjauhlah dari penghakiman. Mampukan dirimu untuk bisa mengobservasi, mencerna, dan menerima bahwa orang lain pun juga memiliki cerita-cerita yang berbeda. Pengalaman-pengalaman yang berbeda juga, serta tujuan yang berbeda, dan ada mungkin orang-orang yang menolak untuk membuka dirinya pada perspektif atau sudut pandang orang lain. Karena apapun yang terjadi, dengan situasi apapun kamu sedang dihadapkan atau situasi apapun yang sedang kamu hadapi, kamu sebetulnya dihadapkan atau sedang dihadapkan dengan begitu banyak kesempatan untukmu bisa mengeksplorasi cara baru dalam penyelesaian masalah, dalam kamu menjalani hidup. Tepat ketika titik temunya sudah ditemukan atau sudah dicapai, kamu sedang menarik orang-orang dan situasi-situasi yang bisa memperkaya pengalaman hidupmu dan memberikan kamu hal-hal baru untuk kamu pelajari. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke. Wow. Aku rekam hari ini, sebetulnya saat ini jam 7 malam. Dan aku baru selesai buat konten tentang astrologi di Instagram. Follow Instagramnya Illusion Process dong, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram juga. Kenapa aku terpanggil untuk buat konten atau ya sedikit tips and tricks belajar astrologi? Karena sebetulnya aku lagi cari pelampiasan tadinya. Di sini
teman-teman kalian yang pilih nomor 1 ini ingin diingatkan oleh malaikat pelindung kalian kalau oke, mungkin kamu lagi menghadapi argumentasi, atau kamu lagi menghadapi perbedaan pendapat, atau kamu lagi ada masalah dengan seorang, siapapun itu subjeknya, dan mungkin kamu terpancing banget dengan masalah itu, dan itu sempat bikin kamu ngerasa capek. Kayak barusan tiba-tiba sebetulnya aku menguap di belakang kamera, tapi aku nggak berasa ngantuk, aku cuma berasa kayak capek. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kayak, it is time for you to find new solutions to your problems, or maybe repeating problems. Kalau mungkin kamu sadar ada masalah-masalah hidup yang terjadi berulang kali, mampukan dirimu sekarang untuk mencari solusi agar kamu bisa keluar dari masalahmu dari perspektif yang berbeda, dari cara yang berbeda. Tadi aku bilang kan, aku sebetulnya lagi cari pelampiasan tadinya. Karena sempat ada argumentasi singkat antara aku dan kakak sepupuku. Karena perbedaan pendapat sih, perbedaan pendapat kecil. Dan argumentasi ini sempat, aku perlu bilang, it hurts me in some ways. Karena I wasn't expecting us to argue. Aku gak duga kita bisa jadi argumen karena perbedaan pendapat itu. Dulu, beberapa tahun yang lalu, aku pernah berargumen juga dengan salah satu sahabatku karena alasan yang aku bisa dibilang mirip, gak mirip banget, tapi dibilang beda jauh juga gak beda jauh, tapi dibilang sama persis juga enggak. Hanya saja aku sadar hari ini, aku langsung sadar kalau ada pola yang berulang. Kalau dulu aku langsung ngambek, aku langsung marah, jatuh. Tapi tadi aku tuh dalam tanda kutip langsung cari pelampiasan yang baik, yang positif, dengan cara ya udah, daripada gue kepancing emosi, gue istirahat dulu, daripada gue trigger, gue ngonten aja deh. Dan ujungnya setelah aku ngonten, setelah aku sharing, setelah aku ibarat dalam tanda kutip melampiaskan emosiku ke karya, aku merasa lebih tenang. Dan aku merasa aku juga jadi bisa melihat, oh oke, kakak sepupuku punya argumen yang kuat juga kok. Dia punya perspektif yang kuat juga kok. Dan kita nggak bisa saling menyalahkan karena perspektifnya kakak sepupuku ya perspektifnya dia, perspektif aku ya perspektif aku. Tinggal bagaimana cara kita cari solusi dan cari titik temu aja buat masalah atau argumentasi kita itu. Aku rasa kalian juga ingin disarankan oleh malaikat pelindung kamu untuk take some time off to do whatever you want. Jangan meledak-ledak, jangan inget dulu masalahnya, tapi cari dalam tanda kutip pelampiasan yang sehat untuk kamu bisa menenangkan emosi. Dan nggak langsung gerasak-gerusuk mau buru-buru nyelesain masalah. Karena biasanya ketika kita impulsif atau gerasak-gerusuk pengen nyelesain masalah, ujungnya kita menyesal karena kita selalu terlanjur terbawa terbawa suasana. No need to rush, sama kayak barusan kan. Aku sebetulnya nggak buru-buru, tapi mungkin dengan aku yang ngomongnya kayak terbata-bata dan hampir salah ngomong, itu juga jadi reminder. Jangan buru-buru problem solvingnya, pelan-pelan aja. Belajar untuk bisa melihat kalau dari suatu masalah itu pasti ada pihak yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Belajar untuk lihat dari perspektif orang yang nggak setuju juga, dari perspektif kacamata orang lain, bahkan dari perspektif kacamata orang ketiga. Observasi dulu sebelum kamu cari solusi. This is nice. Aku rasa malaikat pelindung teman-teman mau kamu untuk bisa mencari solusi-solusi atas masalah hidup kamu dengan lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih cari titik temu supaya keputusan atau solusinya tidak merugikan satu pihak, melainkan menguntungkan kedua-duanya. Win-win solution. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa sangat resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2.
Hai kamu yang terkasih, apa yang sebetulnya benar untukmu? Bisakah kamu dipercaya dan diandalkan dengan perkataanmu? Tentu saja kamu bisa. Selama perkataanmu itu tidak kamu gunakan untuk memanipulasi orang lain, faktanya adalah kamu bisa membebaskan semua orang, siapapun itu. Lepaskanlah dirimu dari hasilnya. Lepaskanlah ketakutanmu dan izinkanlah kebenaran atau fakta untuk menjadi penguat dan menguatkan kamu dalam cara apapun serta orang lain. Karena ini akan membuatmu bergerak dan melangkah lagi dalam alur perubahan yang bahkan bisa sangat suportif untukmu atau bisa sangat mendukung kamu nantinya. Dan juga penuh cinta dan penuh dengan sumber keberuntungan. Ini bukanlah untuk kamu berusaha untuk berkompromi dan menyembunyikan fakta atau kebenaranmu, terutama dari orang lain. Apapun ini yang kamu inginkan, perjuangkanlah dan jelaslah dengan motifmu. Terutama, belajarlah untuk jujur dengan dirimu sendiri. Kamu akan sangat bangga dan sangat bahagia ketika kamu berhasil melakukannya. Ini adalah waktu di mana kamu sebetulnya akan melangkah dan bisa memaksimalkan kemampuanmu untuk co-creating atau menciptakan kembali serta manifestasikan kehidupanmu yang terbaik. Bukankah itu terasa luar biasa? Dan hasilnya pasti terjadi penuh dengan mujizat. Ketika kamu menyampaikan fakta atau kebenaran dan minta orang lain untuk melakukan hal yang sama, kamu bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman hidup yang ada di depan matamu, dan kamu juga bisa meraih mimpi-mimpi serta harapanmu. Kami sangat-sangat mencintaimu selalu. This is nice. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, Oke, malaikat pelindung teman-teman tahu nih kalau kamu I feel like you've been silent for quite some time. Kamu sempat terbungkam, entah kamu ngerasa kamu gak bisa menjadi diri sendiri, atau kamu ngerasa kamu gak bisa speak up, kamu gak bisa menyampaikan kebenaran dalam cara apapun. Tapi kamu tuh seakan udah gatel banget dan kamu udah pengen, you really wanna be yourself. Kamu udah pengen banget menjadi diri sendiri, kamu udah pengen banget memaksimalkan potensimu, entah dalam karir, dalam hubungan asmara, dalam kehidupan kamu pengen bebas. Dan malaikat pelindung kamu pengen mengingatkan ke teman-teman, it is time for you to be free. Ini waktu yang tepat buat kamu sebetulnya bebas. Ini waktu yang tepat untukmu sebetulnya be the magician. Menjadi seorang yang bertanggung jawab atas hidupmu dan kamu yang menentukan arah hidupmu mau dibawa kemana. Tentukan kamu mau mengarahkan hidupmu kemana. Tentukan harapan dan keinginan apa yang mau kamu capai. Dan jangan setengah-setengah lagi dalam memperjuangkan ini. Go for it, asal kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu mau. Singkirkan semua ketakutan dan kekhawatiran kamu. Aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini secara nggak sadar kamu punya tendensi ketika kamu menginginkan suatu hal, kamu tuh kadang maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang ujungnya cuma jadi blockages atau belenggu buat dirimu sendiri. Malaikat pelindung kalian ingin agar teman-teman tuh bisa jujur dan betul-betul menentukan. Betul-betul menentukan apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Asal itu betul-betul keinginan yang muncul dari hati. Bukan untuk memanipulasi orang lain atau memanipulasi situasi. Your life is gonna be a whole lot better sih. Aku rasa hidupmu akan jauh lebih baik, jauh lebih prosperous dan menguntungkan ketika kamu akhirnya mulai dari berani jujur sama dirimu sendiri. Dan tentukan apa yang betul-betul kamu inginkan, apa yang betul-betul kamu harapkan. Go for it. Go for it. Okay? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya.
Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Ini panjang nih. Hai kamu yang terkasih. Manusia menghabiskan beberapa besar waktu atau sebagian besar persentase hidupnya untuk tertidur. Bukan hanya tertidur di tempat tidur, atau ketika kamu beristirahat di malam hari, tapi tertidur ketika kamu lupa bahwa kamu adalah makhluk spiritual. Makhluk yang sifatnya abadi, yang sebetulnya sedang menjalani hidup dalam bentuk tubuh fisik manusia yang sifatnya sementara. Dan itu bukan salahmu. Semua orang itu bisa mengalami kelupaan akan sisi spiritualnya. Terkadang sekali setiap waktu. Karena sambil kamu berusaha untuk mengembangkan identitas, kamu juga masih punya ego. Ada ego yang membuatmu pelan-pelan mau tak mau harus menyingkirkan ego tersebut. Karena kalau kamu terus-menerus mengikuti egomu, kamu hanya akan melihat dunia dari kacamata, dari perspektif matamu yang kecil dan jiwamu yang kecil. Seakan jiwamu itu kecil. Seakan dirimu itu kecil. Atau bahkan seakan kamu tidak memiliki koneksi dengan jiwamu sendiri, atau bahkan dengan Tuhan dan semesta. Dan itu mungkin bisa membuatmu melupakan apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi kamu tentu bisa merasakan itu. Kami di sini untuk mengingatkan ke kamu kalau kamu perlu melihat dari perspektif atau dari kacamata jiwamu dalam hidup. Dan lihatlah bahwa keajaiban itu ada di semua tempat. Ada di semua hal. Ada potensi yang tak terbatas berada dari semesta. Ada di dunia ini. Yang sebetulnya bisa bekerja sama denganmu untuk memenuhi kontrak jiwa yang mungkin sudah kamu miliki untuk dikontribusikan bagi evolusi di dunia ini. Bangunlah. Dan ingatlah bahwa semua bantuan yang kamu butuhkan itu akan diorkestrasikan dan dikirimkan dari dunia yang mungkin tidak terlihat. Pikiranmu selaras dengan rencana semesta, dengan kecerdasan semesta, yang sifatnya tidak terbatas. Dunia ini milikmu untuk kamu ciptakan kembali. Kamu sangat dicintai, dan kami semua berada di belakang kamu. Okay, this is nice. Teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa lagi spiritual awakening nih. Lagi mengalami kebangkitan spiritual. Dimana mungkin kamu sudah mulai bertanya-tanya, aku tuh selama ini ngejalanin hidupku tuh ngapain sih? Kok aku berasa kosong ya? Kok aku berasa hampa ya? Kok aku berasa hidupku gini-gini aja ya? Kok aku berasa kayak kerja, tidur, istirahat, kerja lagi, bayar hutang, cicil ini, cicil itu. Gajiku cuman buat ya makan, tidur, udah ada siklus ada pola, tapi kok aku ngerasa kosong, tapi aku ngerasa gak bahagia. Dan aku ngerasa malah mungkin semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari semesta. Atau bahkan aku ngerasa seakan aku kehilangan arah. Dan malaikat pelindung kamu mau teman-teman untuk mengingat kalau dengarkan kata hatimu. Duduk diam, belajar jujur, dengarkan kata hatimu. Mungkin kamu sudah terjebak dalam pola atau matriks yang menjebakmu dalam siklus yang unhealthy atau siklus yang toxic. Siklus yang penuh dengan ego. Tapi malaikat pelindung kalian mau kamu ingat kalau misalnya semua orang tuh pasti punya misi jiwanya masing-masing, termasuk kamu. Dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu semaksimal mungkin. Belajar untuk jujur. Kamu tuh bisa kok menjalani hidup yang bukan cuman buat kamu menderita atau bukan cuman buat kamu sengsara. Kamu bisa menjalani hidup yang penuh dengan kebebasan, di mana kamu tidak lagi lupa dengan jiwamu, tidak lagi lupa dengan aspek spiritual kamu, dan kamu tidak lagi merasa lemah atau selalu kurang dalam hidup. Aku rasa kalian tuh, teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu gak sadar sama misi jiwa kamu,
Dan kamu gak sadar kalau kamu tuh mungkin punya misi jiwa yang besar dan bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Untuk dunia ini, untuk alam semesta ini. Atau mungkin kamu punya harapan besar yang kamu takut untuk kamu perjuangkan. Sedangkan malaikat pelindung kalian mau kamu untuk, mulai dari belajar jujur dulu. Mulai dari perjuangkan harapan kamu dan keinginan kamu dulu. The world is yours to co-create. Kamu bisa meraih mimpi dan harapan kamu asal kamu berani untuk step up the game. Berani untuk memperjuangkan itu. Jangan pernah ngerasa sendirian. Karena malaikat pelindung kalian tahu kalian tuh suka merasa sendirian. Atau kamu suka ngerasa kesepian. Kamu suka ngerasakan kamu gak berharga. Kalian yang pilih nomor 3 nih sering gampang insecure. Tapi malaikat pelindung kalian mau kamu tahu kalau you are worthy. And you are beyond worthy to achieve all those dreams. Kamu berharga dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau itu. Kamu didukung kok, semesta dukung kamu. You're being protected, kalian dijaga, kalian dilindungi. And you don't have to feel afraid with that, or for that. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa absensi resonate, jangan lupa untuk like ya. Dan sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4, akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Hai kamu yang terkasih. Ketika kamu berpikir, saat itu juga sebetulnya kamu sedang menjalani hidup. Karena pikiran kita itu sebetulnya luar biasa powerful itu. Dan mereka perlu untuk dikelola. Izinkanlah segala bentuk pikiran negatif, pikiran yang berantakan, atau bahkan pikiran-pikiran yang menakutkan, itu bisa tenang. Agar mereka bisa melayani kamu, atau bisa kamu lepaskan dibandingkan mereka menciptakan ketidaktenangan atau situasi yang berantakan dalam hidupmu. Pikiran-pikiran ini muncul ketika kamu merasa kamu sedang terkoneksi dengan energi ketakutan yang sering menyamar sebagai seakan mereka adalah fakta dan kebenaran. Melainkan fakta dan kebenaran yang sejati adalah sebetulnya semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, kamu mungkin memiliki pikiran yang positif, yang kuat, yang terorganisir, yang bisa menerima, yang kreatif, yang terbuka, dan lain sebagainya. Karena itu adalah pikiran-pikiran yang ingin agar bisa kamu jaga dan bisa terus kamu pikirkan. Dan mereka mungkin bisa memiliki dampak negatif yang jauh tidak akan terjadi. Maksudnya dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Mereka pasti bisa menstimulasi kamu dan hidupmu dalam cara yang baik. Dan mereka tidak akan pergi dari kamu. Coba kamu tanya hari ini, bagaimana caramu untuk bisa menjaga pikiranmu dan memantau pikiranmu sendiri? Meditasi. Dan tinggalkanlah segala bentuk penghakiman dari hidupmu. Semua orang pasti punya pikiran-pikiran negatif dan pikiran-pikiran yang menakutkan. Cintailah mereka. Cintailah dirimu sendiri. Dan pilihlah pikiran-pikiran yang kamu ingin cerminkan atau refleksikan kembali ke duniamu. Hidup itu tidak sulit yang kamu duga kok. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke. Menarik. Teman-teman yang pilih opsi nomor 4, malaikat pelindung kalian tahu kalau kamu punya tendensi overthinking yang parah banget. Dan malaikat pelindung kamu mau agar kamu berani untuk pertama-tama akui dulu kalau kamu punya pikiran negatif. Tapi akui juga kalau pikiran negatif itu bisa kamu kontrol dan bisa kamu kelola agar mereka tidak menghancurkan hidupmu. Bukan berarti kamu harus kabur atau kamu harus menghindari pikiran negatif itu, tapi just admit they're there. Akui kalau mereka ada di sana. Lalu ganti dan latih pikiranmu, latih otakmu, latih mindsetmu untuk kamu bisa berteman. Mulai dengan pikiran-pikiran positif. Lebih sering lagi berinteraksi dengan pikiran-pikiran positif. Entah dengan afirmasi, dengan lebih banyak rasa cinta terhadap dirimu sendiri,
lebih banyak creative thinking, lebih banyak membuka diri terhadap keajaiban dan lain sebagainya. Ganti perspektifmu. Izinkan dirimu menstimulasi diri atau memotivasi diri dengan perspektif yang berbeda. Perspektif yang lebih bijaksana juga. Karena ketika kamu akhirnya berhasil untuk mengelola pikiranmu dan tidak mengizinkan pikiran-pikiran negatifmu atau ketakutan-ketakutan kamu itu menjebak kamu, kamu mungkin akan jauh merasa hidupmu tuh sebetulnya lebih mudah dan tidak separah itu. Izinkan pikiran-pikiran positif dan afirmasi-afirmasi yang bisa kamu sampaikan untuk menjadi fuel, untuk menjadi strength, untuk menjadi kekuatan. Karena biasanya ketika kita mulai merasa kayak kalut, kacau, balau, berantakan, sebetulnya kita sedang dikelilingi oleh pikiran negatif itu. Don't let those fears control you. Jangan izinkan ketakutan itu menjadi batu sandungan buat kamu. Semuanya akan baik-baik saja, dan malaikat pelindung kalian mau kamu tahu, dan mau kamu percaya kalau semuanya akan baik-baik aja. Percayalah itu. This is nice. Dan aku rasa berarti semua yang perlu aku sampaikan hari ini untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku kalau kalian juga punya rekomendasi terkait konten apa atau video apa yang mungkin bisa aku bagikan lebih sering lagi ke depannya. Kita bisa connect atau sering-sering ngobrol di Instagram, karena aku lagi sering aktif di Instagram juga dan di TikTok. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.